Coba bayangkan, kalian enak sekali bisa duduk begini. Karena apa? Negara ini aman. Kalian bisa sekolah dengan enak. Coba bayangkan, adik-adik yang perempuan ini di Afghanistan dilarang sekolah. Perempuan itu nggak boleh sekolah. Perempuan itu betul-betul harus pakai nikab, yang matanya pun pakai jaring itu. Dan perempuan itu bahkan keluar rumah pun nggak boleh. Dan mereka itu akan diberikan sanksi oleh negara kalau dia tidak setuju suaminya poligami. Coba bayang, dia akan dipenjara dan bahkan didera dengan cambuk. Dan kalau sudah balik, perempuan tidak boleh menolak untuk dinikahi. Dan di sana betul-betul negara laki-laki, seolah-olah menjadi perempuan itu apes banget. Saya hanya bertahan 3 jam di Mogadishu. Itu pun saya harus berpindah-pindah tempat setiap 15 menit untuk menghindari cek pos mereka, cek pos kelompok Al-Shabaab, supaya tiba-tiba tidak ada RPG, tidak ada roket yang mendarat di sekitar saya. Karena saya orang asing dan mereka tahu saya adalah bagian dari lembaga PBB. Ini loh, coba bayangkan, kalian enak sekali bisa duduk begini. Karena apa? Negara ini aman. Negara ini sangat aman. Kalian bisa sekolah dengan enak. Coba bayangkan, adik-adik yang perempuan ini di Afghanistan. Yang ini adik-adik anak-anakku yang perempuan ini di Afghanistan ini. Kalau di Afghanistan nggak bisa sekolah, dilarang sekolah. Perempuan itu nggak boleh sekolah. Perempuan itu betul-betul harus pakai nikab, yang matanya pun pakai jaring itu. Coba lihat di Google itu. Saya udah pernah ke sana. Dan perempuan itu bahkan keluar rumah pun nggak boleh. Perempuan itu keluar rumah nggak boleh. Dan mereka itu akan diberikan sanksi oleh negara kalau dia tidak setuju suaminya poligami. Coba bayang, dia akan dipenjara dan bahkan didera dengan cambuk. Saya udah ke sana. Kalau dia tidak setuju terhadap suaminya yang ingin berpoligami, akan dihukum. Dan kalau sudah balik perempuan tidak boleh menolak untuk dinikahi. Itu Afghanistan. Sekolah dilarang. Hari ini maksudnya. Afghanistan di bawah Taliban. Dan di sana betul-betul negara laki-laki, seolah-olah menjadi perempuan itu apes banget di Afghanistan itu. Padahal menjadi perempuan atau laki-laki itu kan bukan pilihan kita. Itu adalah kehendak Allah, kehendak Tuhan. Tapi kemudian tafsir-tafsir inilah yang memelintir semuanya, seolah-olah perempuan ini warga kelas 2. Kok tega banget gitu loh Tuhan kesannya. Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, terutama yang perempuan, saya ini laki-laki. Tapi mungkin saya satu-satunya yang berani mengatakan saya anti poligami. Maaf, yang laki-laki ini maaf. Kalau pacaran bolehlah 3 dirantep-rantep. Saya itu dulu waktu SMA itu, karena saya memang ya kayak gini lah, kan jelek. Saya itu ngucapin cinta, nembak teman saya itu 2 kali ditolak. Tapi sekarang ya mereka ngejar-ngejar. Adik-adikku sekalian, saya tidak usah membahas tentang pernyataan saya yang terakhir tadi bahwa saya kenapa anti poligami. Tapi yang saya minta adalah adik-adik muslimah, anak-anakku yang muslimah ini, tolonglah kalian belajar. Karena satu hal yang dihadapi oleh terutama yang Islam, ahli hukum Islam dari perempuan ini nggak ada. Satu-satunya profesor ahli hukum Islam perempuan itu namanya Profesor Azizatul Hibri, teman saya dari Washington University. Ini yang selalu mendobrak dan selalu membuat pernyataan bahwa mengapa kesannya perempuan dalam Islam itu diskriminatif, karena ahli-ahli fikih yang dilibatkan dalam pembahasan-pembahasan fikih dan hukum Islam abad pertengahan itu selalu dari kalangan laki-laki, dikerahkan oleh penguasa laki-laki, penguasa politik laki-laki, ahli hukumnya ahli hukum laki-laki, maka muncullah Islam itu menjadi sangat patriarkal. Perempuan betul-betul diborgol. Coba ini bayangin ya.
Yang nafsuan itu kan laki-laki. Ngelihat perempuan, mohon maaf adik-adik sekalian, ini bukan porno, saya ingin memberikan gambaran. Ngelihat kulit perempuan mulus saja, wah yang laki-laki itu udah beringas gitu, udah brutal gitu. Coba bayangin. Tapi yang di kerangkeng yang perempuan, coba adil nggak? Ini kesalahan tafsir. Allah itu adil, Tuhan itu adil, agama itu adil. Yang nggak adil itu tafsirnya. Itu loh. Nah makanya adik-adik sekalian belajar banyak yang literatur. Adik-adikku sekalian, saya mau cerita. Saya ini kan hidup di keluarga NU, Nahdlatul Ulama. Saya sejak kecil sudah belajar kitab NU. Sulamut Taufik, Safinatun Najah, itu kitab-kitab yang biasa saya lahap. Taklim, muta'allim dan sebagainya. Itu biasa saya. Artinya saya sudah biasa dengan kitab-kitab yang membangun saya supaya saya betul-betul menghargai orang lain, supaya saya betul-betul tunduk kepada guru, supaya saya betul-betul menghormati yang lebih tua, dan kemudian saya menghargai yang lebih muda. Ini saya sudah biasa diajarkan sejak kecil. Ketika saya kuliah di Jakarta, saya menemukan shocking knowledge. Saya oleh senior saya diberikan 2 kitab, Fi Dhilalil Quran dan Ma'alim fil Thoriq dari Said Qutb. Saya baca, saya terpapar. Saya mengkafirkan Gus Dur, saya mengkafirkan Buya Syafi'i Ma'arif, saya mengkafirkan Nurholis Majid, saya mengkafirkan Fazlur Rahman, Muhammad Iqbal, semua saya kafirkan. Orang-orang yang menganjurkan toleransi, saya kafirkan. Dengan beragama, setelah membaca 2 kitab itu, saya menganggap bahwa saya harus membenci orang lain. Saya harus membenci perbedaan. Saya harus memaksa orang yang berbeda dengan saya harus sama-sama plek dengan saya. Saya punya keyakinan seperti itu. Kalau orang yang berbeda dengan saya paksa untuk sama dengan saya tapi tidak mau, maka itu musuh saya yang harus saya perang. Itu setelah saya membaca Ma'alim fil Thoriq. Nanti kalian akan ketemu adik-adikku yang Islam. Nanti akan ketemu dengan kitab-kitab ini. Tolong pahami apa yang saya sampaikan ini. Saya terpapar habis-habisan. Saya mengkafirkan orang yang berbeda. Bukan hanya yang berbeda keimanan, yang satu keimanan pun tapi berbeda tafsirnya, saya juga musuhi. Saya kafirkan malahan. Tapi kemudian saya punya pemahaman bahwa kalau saya hidup seperti ini, maka hidup saya seperti robot. Kalau saya hanya percaya satu buku lalu saya menganggap buku itu adalah kebenaran yang mutlak, saya betul-betul akan menjadi mayat hidup. Lalu saya baca literatur itu sebanyak-banyaknya saya baca. Das Kapital, Karl Marx saya baca. L'état de Révolution karya Lenin saya baca. Konsep-konsep ateis dari Feuerbach saya baca. Konsep-konsep ateis dalam Islam saya baca. Abul A'la Al-Ma'ari, Ibnu Al-Mukaffa saya baca. Karena saya memang suka baca. Jadi saya betul-betul hobi membaca itu, edik. Sampai hari ini saya punya kebiasaan buruk gara-gara baca. Saya tidur 2:30. Subuh saya bangun. Habis subuh saya tidur lagi, jam 7 saya bangun. Terus tiap hari. Dan saya betul-betul buku itu buat saya, kadang-kadang saya lupa makan. Itu Bu. Nah, saya bukan menganggap bahwa ini adalah kebiasaan yang bagus. Nggak boleh ditiru juga. Karena ini akhirnya siklus saya menjadi rusak. Tapi itulah yang kemudian menyadarkan saya dengan membaca berbagai buku ini, fiksi, non-fiksi dan sebagainya, Mark Twain, semua saya baca. Makanya kemudian kalau adik-adik mungkin bisa lihat di YouTube atau Instagram saya deh, Islah_Bahrawi. Jelek-jelek centang biru loh saya. Nah, ini bisa dilihat di situ tulisan-tulisan saya itu. Setiap satu tulisan di Instagram saya merangkum dari 4 buku, rata-rata seperti itu. Dan itu saya tulis supaya saya tetap ingat dengan apa yang saya baca. Karena saya kurang lebih, Bu Guru, Bapak Guru sekalian, saya kurang lebih rata-rata membaca tiap bulan itu 7 judul buku. Karena keterbatasan buku-buku bagus yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, memang rata-rata bahasa Inggris. Dan karena memang sudah hobi,
apalagi buku-buku filsafat itu kan istilah-istilahnya aneh gitu. Ya sambil merenyit-merenyit gitu. Makanya mata saya rusak. Jauh redup, dekat itu juga redup. Nah, adik-adikku sekalian, apa yang ingin saya katakan ini adalah bahwa kalian harus membuka jendela dunia ini dengan membaca. Perkuat literasi. Dengan membaca kalian tidak akan merasa bahwa alam ini hanya sebadan kalian. Bahwa alam ini sungguh lebar. Hominem unius libri, kata Aquinas. Yang paling bahaya itu adalah ketika orang membaca satu buku dan satu buku itu dianggap kebenaran paling mutlak. Itu yang paling bahaya. Nah, adik-adikku sekalian, kejadian-kejadian yang menimpa umat Islam hari ini bukan hanya kejadian-kejadian yang menimpa kita hari ini. Orang-orang di India, agama Hindu juga ditunggangi oleh Shiv Sena untuk aksi-aksi kekerasan, melakukan persekusi terhadap orang Islam, orang Kristen dan sebagainya. Di Eropa juga dilakukan hal yang sama oleh kelompok-kelompok Baader-Meinhof. Di Myanmar, agama Buddha juga ditunggangi oleh kelompok-kelompok untuk mempersekusi orang beragama lain yang dilakukan oleh kelompok Asinwiratu namanya. Artinya apa? Kelompok-kelompok ini hanyalah penunggang agama. Kalau kepolisian menangkap teroris, itu sebenarnya bukan menangkap teroris karena orang yang beragama Islam. Bukan. Mereka ditangkap bukan karena beragama Islam, tapi karena mereka adalah teroris yang menunggangi agama Islam. Kemudian adik-adikku sekalian, saya tanya, yang paling depan, ini dek, kamu tahu Al-Khawarizmi? Nggak tahu? Oke. Nih, paling depan, kamu tahu Al-Khawarizmi? Iya kamu dek. Iya kamu. Al-Khawarizmi tahu? Tokoh Islam. Ya, saya nggak mau tanya ibu gurunya, takut nggak tahu juga. Nah, siapa yang tahu Al-Khawarizmi itu siapa? Nggak ada yang tahu. Coba. Penemu Al-Jabar, setengah benar. Penemu Al-Jabar, oke. Kata algoritma itu berawal dari algorismi. Algorismi berasal dari kata Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi adalah penemu algoritma, aritmetika dan aljabar. Yang lebih detail lagi, kalian tentu nggak tahu. Yang menciptakan angka 0 dalam matematika itu adalah Al-Khawarizmi. Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu kan? Nggak suka baca sih. Yang menciptakan angka 0 itu adalah orang India, namanya Brahmapura. Ini yang menemukan. Tapi yang menyempurnakan secara fungsional itu adalah Al-Khawarizmi. Sehingga kita mengenal angka 10, 20, 30 dan kita mengenal hub penghubung antara 1 ke -1 yang kemudian kita kenal sebagai angka 0. Penciptanya Al-Khawarizmi. Ini loh, nggak tahu kan? Ya kalau nggak baca ya nggak tahu. Kalau nggak ada angka 0 yang difungsikan oleh Al-Khawarizmi, -1, -2, -3 dan seterusnya, nggak bakal ada. Demikian juga dengan angka 10, 20 dan seterusnya. Dan yang menciptakan ini adalah orang Islam. Saya tidak mengatakan ini Islam karena kemudian pemikiran-pemikiran Al-Khawarizmi, karena rata-rata pemikir Islam ini adalah polimath. Polimath itu serba bisa. Matematika oke, astronomi oke dan sebagainya. Nah, Al-Khawarizmi kemudian diambil, dieksportasi secara sukarela karena Al-Khawarizmi ini hidupnya di Andalusia. Ketika kekuasaan Bani Umayyah jilid kedua, umat Islam ketika itu, pemerintahan Islam menguasai semenanjung Iberia sampai ke pinggiran kota Toulouse di Prancis. Nah, Al-Khawarizmi hidup di situ. Sehingga pemikiran-pemikiran Islam ketika itu banyak diadaptasi oleh orang Eropa, sehingga akhirnya apa? Keilmuan-keilmuan Islam dan keilmuan-keilmuan lintas agama, termasuk dari pemikiran-pemikiran orang Hindu dan Buddha, akhirnya bertemu di Cordoba, bertemu di Toledo dan Granada. Disitulah timbulnya peradaban Islam pertama dan juga agama-agama di seluruh dunia yang berbasis ilmu pengetahuan.
Jadi kalau kalian ingin menjayakan agama kalian, apapun agama kalian, maka kalian harus betul-betul menjayakan ilmu pengetahuan, bukan politik. Bukan politik. Di Islam, ilmu pengetahuan itu melahirkan Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Biruni, Al-Khawarizmi, Imam Ghazali, Ibnu Rushd. Ini semua adalah ilmuwan-ilmuwan yang akhirnya menginfluen keilmuan Eropa dan seluruh dunia. Ini yang kita lahirkan dari Islam. Ketika kita mengenal ilmu pengetahuan, kita akhirnya menjadi interaksi dan intimasi sosial keilmuan antar lintas agama. Sehingga apa? Semua agama menjunjung tinggi kemanusiaan dan kedamaian. Tapi ketika kita berurusan dengan urusan-urusan politik, akhirnya kita lahirkan apa? Ayman al-Zawahiri, Osama bin Laden, Abu Bakar al-Baghdadi. Itu yang kita lahirkan. Dan yang terakhir Abu Bakar Ba'asyir, nih tetangga kalian. Itu yang dilahirkan. Ini harus dipahami. Makanya adik-adik sekalian, sudahlah kalian gak usah dibego-begoin oleh orang yang menunggangi agama untuk kepentingan-kepentingan politik, yang berusaha membujuk kalian untuk menumbangkan Pancasila, menumbangkan negara ini, untuk menegakkan negara Islam dan sebagainya. Ini semua adalah narasi-narasi politisasi agama. Mereka punya anggapan bahwa dengan menguasai negara ini, sehingga seluruh orang di negara ini bisa dihomogenkan semua. Gak mungkin, karena Tuhan ini dengan sengaja membuat kita berbeda-beda. Tuhan dengan sengaja membuat kita berbeda-beda. Dalam Quran yang Islam nih, itu disebut sebagai lita'arofu. Lita'arofu adalah saling mengenal dan berinteraksi atas segala perbedaan. Itu yang dimaksud dengan lita'arof. Dan adik-adik sekalian, kalian harus tahu ya, bahwa kita semua ini, semua manusia ini, kita semua ini, apapun agamanya, diciptakan oleh Tuhan yang sama.